Banyak sekali kisah tauladan pada zaman Rasulullah dan sahabat Nabi yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Untuk menambah keimanan kita semua, salah satunya kisah tauladan sahabat Nabi yang bernama Jahid radhiyallahu anh. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda. Usianya 35 tahun, namun belum juga menikah. Bernama Jahid. Dia tinggal di Sufah Masjid Madinah. Ketika sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Jahid kaget dan menjawab agak gugup. Wahai saudaraku, Jahid, selama ini engkau sendiri saja. Rasulullah SAW menyapa. Allah bersamaku ya Rasulullah, kata Jahid. Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Rasulullah. Jahid menjawab, ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah, kata Rasulullah. Kemudian Rasul memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Julfah binti Said, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya, sangat cantik jelita. Akhirnya surat itu dibawa ke rumah Jahid dan oleh Jahid dibawa ke rumah Sahid. Karena di rumah Said sedang ada tamu, maka Jahid memberikan salam, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Sahid. Wahai saudaraku Sahid, aku membawa surat dari Rasul untuk diberikan kepadamu saudaraku. Sahid menjawab, adalah suatu kehormatan buatku. Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sahid kaget, terperanjat. Karena tradisi Arab, perkawinan yang selama ini biasanya terjadi, seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan. Dan yang harus kawin dengan orang kaya, juga harus nikah dengan orang kaya. Itulah yang dinamakan sekufu. Akhirnya saya bertanya kepada Jahid, wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah? Jahid menjawab, apakah engkau pernah melihat aku berbohong? Dalam suasana yang seperti itu, Julfa datang dan berkata, wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk? Jawablah Said kepada anaknya, wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya. Di saat itulah Julfa melihat Jahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya tuh menginginkan aku. Aku tak mau ayah. Dan Julfa merasa dirinya terhina. Maka Said berkata kepada Jahid, wahai saudaraku, engkau tahu sendiri, anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak. Mendengar nama Rasulullah disebut ayahnya, Julfa berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul? Akhirnya Said berkata, ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah. Maka Julfa istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu. Dan berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu segera nikahkan saya dengan pemuda ini. Karena ingat firman Allah dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 51, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh atau taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mendengar perkataan dari Julfah, Jahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara dan segera pamit pulang. Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasulullah tersenyum melihat gerak-gerik Jahid yang berbeda dari biasanya. Ditanyalah oleh Rasulullah, bagaimana Jahid? Alhamdulillah diterima ya Rasul, jawab Jahid. Ditanya lagi sama Rasulullah, sudah ada persiapan? Jahid menunduk kepala sambil berkata, ya Rasul, saya tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Rasulullah menyuruh pergi ke Abu Bakar, ke Utsman, ke Abdurrahman bin Auf, para sahabat. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Jahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan buat nikah, perkawinan. Dalam kondisi itulah Rasulullah SAW menyuruhkan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Jahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin, sahabat, sudah bersiap-siap untuk perlengkapan senjatanya. Jahid bertanya, ada apa ini? Sahabat menjawab, wahai Jahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita.
Maka apakah engkau tidak mengerti? Jahit istighfar. Astagfirullahaladzim. Beberapa kali, berulang kali sambil berkata, wah, kalau begitu perlengkapan kawin ini akan aku jual. Dan akan aku belikan kuda yang terbagus. Mendengar perkataan Jahit, para sahabat menasihatinya, wahai Jahit, nanti malam kamu berbulan madu. Tetapi kenapa engkau hendak berperang? Jahit menjawab dengan tegas, itu tidak mungkin. Lalu Jahit membacakan ayat sebagai berikut. Jika bapak-bapaknya, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ada lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Jahit maju ke medan perang, ikut bertempur. Dan dikisahkan itu, Jahit mati syahid di jalan Allah. Rasulullah berkata, hari ini Jahit sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Julfa. Lalu Rasulullah membacakan surat Al-Imran ayat 169 dan 170. Janganlah kamu mengira-ngira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Dikatakan kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata. Dan Julfa pun berkata, ya Allah, alangkah baiknya, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat. Subhanallah.